Dia umur 64, suka begadang, kemudian sudah dipasang 3 ring di jantung. Ya, kalau Hotman sudah memang gak kuat lagi buat tempur, ya menurut saya angkat bendera putih aja. Dia mengatakan bahwa payung atau buah dari iklim hakim itu keras. Saya sebagai rekan sejawat mengapresiasi kepada Saudara Rasman yang telah membuktikan. Saya katakan semoga ini menjadi contoh yang baik. Pengacara Hotman Paris Hutapea mendadak jatuh sakit saat menjalani sidang lanjutan dugaan pencemaran nama baik atas terdakwa Rasman Arief Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 20 Februari 2025 kemarin. Alhasil, atas kejadian tersebut, Majelis Hakim memutuskan menunda sidang dan akan melanjutkannya kembali pada pekan depan, tepatnya pada tanggal 27 Februari 2025. Sehari usai dikabarkan jatuh sakit hingga harus meninggalkan ruang sidang dengan dipapah, Hotman Paris membagikan kondisi terkininya. Tampak dalam video unggahannya, pengacara kondang tersebut tengah mengenakan infus. Sontak saja, kabar Hotman mendadak jatuh sakit saat tengah memberikan kesaksian di pengadilan mendapat tanggapan beragam dari sejumlah kalangan, tidak terkecuali dari para praktisi hukum. Lantas, seperti apa reaksi para praktisi hukum melihat sidang Hotman versus Rasman kemarin yang terpaksa ditunda karena kesehatan Hotman yang mendadak jatuh sakit? Sedikit aja Bang Hotman. Bang Hotman, tadi gimana Bang jalanan sidang Bang? Bang Hotman, apakah berjalan lancar Bang tadi di persidangan Bang? Karma. Hidup ini tabur tuai. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Kau menabur angin, kau menuai badai. Kau tanam padi, pasti tumbuh padi. Kau tanam singkong, tumbuh singkong. Kau gak mungkin tanam padi, tumbuh kelapa. Itu nothing. Tapi kan dia umur 64. Suka begadang. Kemudian sudah dipasang 3 ring di jantung. Ya, kalau Hotman sudah memang gak kuat lagi buat tempur, ya menurut saya angkat bendera putih aja. Dikatakan bahwa Hotman itu sakit dan mendadak dia kelihatan pucat, serta juga dia tidak fokus untuk menjawab dari semua pertanyaan di persidangan. Ini yang memang akan terbuka, akan terungkap, karena di dalam suatu hukum itu ada namanya perception of innocence. Jadi seseorang apabila sudah jadi tersangka, bahkan jadi terdakwa, selama belum ada putusan inkrah dari pengadilan, maka status seseorang tersebut masih sebagai manusia yang memang belum dinyatakan bersalah. Ini yang menarik. Harusnya kalau kita sebagai saksi pelapor atau saksi korban di dalam ruang persidangan itu berharap bisa bercerita secara utuh satu peristiwa hukum yang dialaminya, sehingga atas laporannya itu dia bisa membuktikan bahwa orang yang dilaporkan yang hari ini menjadi terdakwa yang bernama Rasman Arief Nasution
melakukan pencemaran nama baik. Sangat disayangkan sidang kemarin terpaksa ditunda dan akan dilanjutkan ke minggu depan, yaitu hari Kamis 27 Februari. Ini yang memang ditunggu-tunggu oleh pihak Rasman Arif Nasution. Karena dia satu sebagai orang dilaporin, dia mempunyai hak atas pembelaan dari laporan Hotma Paris Hutapea. Dan yang kedua, Rasman Arif Nasution mempunyai hak di dalam persidangan berserikut dengan tim hukum akan mempertanyakan kenapa seorang Hotma Paris Hutapea bisa melaporkan terkait pencemaran nama baik. Terkait sidang kasus dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh saudara Hotman Paris terhadap saudara Rasman Nasution, kita lihat bersama bahwa saudara Rasman Nasution sangat-sangat kalem. Artinya kita melihat ada perubahan yang signifikan. Artinya berarti saudara Rasman Nasution betul-betul membuktikan apa yang diucapkan, bahwa dia tidak akan lagi arogansi seperti yang waktu lalu. Kemudian pada saat sidang tersebut, pada saat sidang berlangsung, saudara Hotman Paris mengalami sakit, lalu kemudian dilarikan ke rumah sakit. Saya sebagai rekan sejawat mengapresiasi kepada saudara Rasman yang telah membuktikan. Saya katakan semoga ini menjadi contoh yang baik buat terutama para pengacara-pengacara muda. Saudara Rasman sudah membuktikan itu, dan semoga saudara Rasman konsisten dalam hal sikap perilaku yang dia buktikan kemarin. Sementara itu, terdakwa Rasman Arif Nasution mengaku sudah tidak sabar melanjutkan sidang dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman, hingga membuat dirinya harus duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa. Meski turut bersedih atas apa yang menimpa Hotman hingga tak dapat melanjutkan persidangan, Rasman berharap Hotman sembuh sebagaimana sedia kala dan pertarungan di pengadilan dapat kembali dilanjutkan. Rasman mengaku nyaris 3 tahun berseteru dengan Hotman, terutama laporan Hotman terhadap Rasman terkait dugaan pencemaran nama baik. Lantas, seberapa besar peluang Rasman lolos dari jerat hukum yang disangkakan Hotman? Dan upaya apa yang akan ditempuh Rasman untuk menghadapi Hotman pada sidang lanjutan minggu depan? Ya secara jujur ya, secara manusiawi kita prihatin. Dan saya jujur saja bersedih, beliau sakit dan saya lihat dia dibopong ya. Kemudian tadi ada saya lihat di Instagramnya lagi diinfus ya. Mudah-mudahan beliau sehat, karena sejatinya pertarungan Rasman dengan Hotman ini kan sudah masuk ke 35 bulan. Jadi 1 bulan lagi sudah 3 tahun. Februari 2022, sekarang Februari 2025, 3 tahun. Nah, jadi bagi saya perang berlarut ini adalah sebuah indikator bagaimana sesungguhnya antara Rasman dengan Hotman itu ya sekarang. Itu kelihatan saudara Hotman sudah tidak fokus. Dia sudah tidak fokus, kemudian dia menunjukkan semacam posisi mukanya pucat. Kemudian kertas yang di depan dia sebelah kiri itu jatuh, kemudian kertas yang di depan dia langsung jatuh, kemudian kertas yang sebelah kanan jatuh. Praktis ada 1-2 yang lain itu nggak diambil gitu. Ya saya melihat memang ini orang sakit, apa orang stres atau apa. Jadi yang ditanya oleh Pak Lecu itu nanti poinnya lain, terus jawabannya lain. Ditanya oleh saudara Rahmat juga begitu. Nah, kita nggak tahu ya apa yang terjadi dengan beliau, tapi sekali lagi saya katakan bahwa dengan sakitnya saudara Hotman, saya prihatin,
saya doakan semoga beliau sehat dan kami bisa bersidang untuk tanggal 27 Februari 2025, hari Kamis mendatang. Dan itu akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan kita pastikan ke dia. Karena ketika Hotman melaporkan saya 10 Mei 2022, dalam teori hukum, siapa yang mendalilkan, maka dia membuktikan. Siapa yang menuduh, dia harus membuktikan. Sesama kita sebagai manusia, ada yang sakit, kita doakan dia sehat. Karena sakit itu ada dua pilihannya. Kata Allah, satu menghapuskan dosamu, kalau kau sabar. Yang kedua teguran dari Tuhan, ya koreksi aja. Saya meyakini bahwa di ajaran non-muslim juga begitu. Dalam persidangan kemarin, Rasman dan kuasa hukumnya merasa belum puas mencecar Hotman yang disebut-sebut mengaku mempunyai hubungan khusus dengan mantan asisten pribadinya, Iklim Hakim. Salah satu kuasa hukum Rasman bahkan menyebut dalam persidangan kemarin, Hotman enggan menjelaskan mengenai hubungannya dengan Iklim Hakim dan apa yang dilakukannya saat bersama di suatu tempat. Karena dari peristiwa itu pula, Iklim Hakim sempat melaporkan Hotman dengan dugaan tindak pidana pelecehan dengan menggandeng Rasman sebagai kuasa hukumnya sebelum pisah jalan. Dia mengatakan bahwa atau buah dari Iklim Hakim itu keras. Ditanyalah sama Rahmat, dengan cara apa saudara mengetahui itu keras? Nah itu baru poin-poin sedikit saja saya kasih clue. Nanti akan mendalam lagi. Nah, jadi sampai terjadi perdebatan, ini buah dada yang ditanya, kok dia jawab, itu nggak ada di chattingan. Loh, ini kok ke chattingan? Nggak ada hubungan chatting. Chatting itu ada di gua. Chattingan itu ada di gua. Itu yang akan gua uji nanti ke dia. Nah, mudah-mudahan dia sehat. Dia mengakui dia check-in di apartemen Moy. Dia mengakui dia meraba Pandra, terus dia akui dia itu pacaran. Nah, dari mana datangnya ini fitnah atau pencemaran nama baik? Nah, mudah-mudahan hakim bijak sebagai wakil Tuhan di muka bumi saat di persidangan ini bersikap netral dan adil seadil-adilnya. Saya buat statement menyampaikan bahwa karena dia menyebarkan postingan tentang perempuan yang pakai anduk biru, saya sudah serahkan bukti videonya bahwa dia bilang ini namanya Silvi dari Surabaya, wahai Kolong Merak Jakarta, catat nomor handphonenya. Apakah itu? Ya, apakah itu tidak merupakan seperti menjual orang atau perempuan? Saya sebagai kaum perempuan merasa tidak elok dia seperti menjajah-jajakan perempuan, apalagi perbuatannya selalu melakukan di Instagramnya, di kolam renang, cium-cium segala macam. Itu yang saya laporkan, pornografi dan porno aksi sampai ke Komnas Perempuan. Yang kedua saya pertanyakan kembali, apa hubungan spesial antara Dr. Hotman Paris dengan yang namanya Iklima Putri Aprilia? Nah, memang dia bilang ada hubungan, tetapi ada yang dia bantah juga karena terkait chat WA, ya dia bantah karena dia anggap polisi belum menyita alat bukti tersebut atau WA atau handphone daripada Iklim Hakim, padahal sudah disita dulu sebenarnya, ya kan Bang Rasman kan, sudah disita, jelas sudah disita, artinya ketika di persidangan sebenarnya dia tinggal mengakui atau tidak saja, tapi faktanya dia tidak mengakui, tapi buktinya ada sama kami. Ada statement yang disampaikan oleh salah satu pengacara Rasman Nasution yang menyatakan bahwa ada beberapa pertanyaan yang diakui oleh saksi korban yaitu Hotman Paris, antara lain terkait pacaran, kemudian ada juga check-in di apartemen Moy. Bahkan juga yang sangat menarik yang disampaikan oleh salah satu pengacara ini bahwa Hotman Paris memegang salah satu bagian tubuh yang boleh dibilang sensitif. Nah,
Kalaulah benar itu yang disampaikan oleh pengacara Rasman Nasution, berarti peristiwa itu benar-benar terjadi. Nah, adapun Rasman Nasution dijerat dengan pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE dan atau pasal 310 311 KUHP. Nah, jika Hotman Paris terbukti melakukan pelecehan seksual, maka saudara Rasman Nasution selaku terdakwa bisa dibebaskan. Namun jika saudara Hotman Paris tidak terbukti melakukan pelecehan terhadap Iklim Hakim, maka tentunya saudara Rasman Nasution kemungkinan besar akan dikenakan pidana terkait pencemaran baik. Hotman Paris mengakui apa yang dia lakukan terhadap Iklim Hakim. Ya, ini yang menjadi pertanyaan besar. Ini semua ada dalam kewenangan majelis hakim. Majelis hakimlah yang akan menilai apakah dalam kasus ini saudara Rasman Nasution dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Nanti kita tunggu keputusan daripada majelis hakim. Demikian. Sementara itu, advokat Togar Situmorang menyayangkan sikap Hotman Paris yang memilih melanjutkan persidangan ketimbang berdamai dengan Rasman. Menurutnya, ada kejanggalan atas apa yang dialami Rasman dalam perseteruannya melawan Hotman, terutama pembekuan sumpah advokatnya. Togar menganggap apa yang diterima Rasman terlalu berat dan tak sebanding dengan tindakannya. Tidak itu saja, Togar juga mengingatkan status Rasman pada saat dilaporkan Hotman yang merupakan penasehat hukum Iklim Hakim, yang artinya dilindungi Undang-Undang Advokat. Iklim Hakim adalah klien daripada Rasman Arif Nasution. Harusnya Hotman Paris tahu bahwa ada kuasa diberikan oleh Iklim Hakim kepada si Rasman Arif Nasution. Harusnya si Hotman Paris Hutapea jangan melaporkan dulu kepada pihak penegak hukum. Harusnya kepada organisasi advokat yang menaungi Rasman Arif Nasution. Apabila kita ingin melaporkan seseorang, wajib harus mengerti dan paham, apalagi menyangkut seorang advokat. Tidak gampang melaporkan seorang advokat dengan tuduhan-tuduhan, apalagi dia bekerja berdasarkan surat kuasa yang lengkap telah ditandatangani oleh pihak kliennya, yaitu Iklim Hakim. Dengan adanya peristiwa kemarin Hotman Paris mendadak sakit, ini patut ada semacam ketidaksiapan dari Hotman Paris Hutapea dalam hal laporannya terdahulu. Semoga ke depan kita lihat, kita bisa tonton, dan semoga juga bisa ada info yang memang transparan, peristiwa apa sebenarnya yang terjadi sampai harus seorang Rasman Arif Nasution menjadi terdakwa. Apalagi kita tahu akibat dari peristiwa masalah hukum ini, Rasman berita acara sumpahnya dibekukan oleh Mahkamah Agung. Kenapa sampai segitu kerasnya dari pihak Mahkamah Agung terhadap seorang advokat, terutama Rasman Arif Nasution? Semoga ini menjadi suatu pembelajaran, dan juga semua pihak, baik Mahkamah Agung ataupun pihak-pihak lain, bisa menahan diri dan tidak terprovokasi, apalagi mengintervensi terlalu jauh dengan satu hal-hal yang memang tidak patut kepada seorang advokat.
sebenarnya sudah bisa terselesaikan sebelum adanya persidangan, yaitu melalui restoratif justice. Namun sangat disayangkan kita tidak tahu maksud daripada Hotman Paris Hutapea yang melanjutkan kasus ini sampai di persidangan, dan persidangan harusnya itu terbuka, namun kewenangan hakim memutus sidang itu harus tertutup karena dianggap adanya hal-hal yang memang tidak layak berupa susila. Nah, ini yang memang membuat Rasman Arief Nasution merasa tidak pas, sehingga dia merasa keberatan. Namun akibat daripada perilaku itu dianggap itu melanggar daripada tata tertib pengadilan negeri. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.